Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Jumpa lagi bersama kami dalam doa pagi online GKI Pondok Daud Solo. Mari kita mengawali hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Ketika pada pagi hari ini kami boleh kembali menghadap tatamu yang kudus. Kami rindu Tuhan memberkati Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kau berikan kami hidup yang baru, kesehatan yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kesempatan kami kembali untuk kami dapat memberikan hati kami, penyembahan kami bagi Engkau. Ini rindu kami Tuhan, ini sembah kami. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, kita mau lebih lagi naikkan syukur kita bagi Yesus. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah,
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan bagi Engkau, Allah yang baik, Allah setia. Terima kasih, terima kasih, kami naikkan bagimu segala ucapan syukur kami, segala sembah kami kepadamu. Engkau Allah yang baik, Kau jadikan kami indah, Kau jadikan kami mulia, seperti Engkau Allah mulia. Terima kasih Tuhan, buat hari yang baru, buat hidup yang baru, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya, ini sembah kami, ini rindu kami kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa sembah-Mu, bawa pujian-Mu bagi Yesus. Mari lebih lagi naikkan syukur kita bagi Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tak pernah berubah, yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus ku sembah, ku sembah. Kami nikmati Engkau, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Hinaralama yaralama shikaralabo. Haleluya. Hinaralama shikinaralama syaralabo. Hinaralama si. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Berikan kami mulut yang selalu memuji Engkau Tuhan. Berikan kami hati-Mu, hati yang menyembah. Haleluya. Yaralaba yaralaba shikinaralama yaralama shikidididididid. Kami
Kami mau angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tanda penyerahan diri kami. Kami bersyukur Tuhan buat perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang baik, buat keluarga yang baik, buat pekerjaan yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan tubuh, jiwa dan roh kami pagi hari ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, bila semua perkataan datang daripada Tuhan, dan bila firman-Mu dapat menjadi rema, dapat bertumbuh subur dalam hati dan hidup kami. Dan semuanya Tuhan berbuah-buah dalam hidup kami. Kami memulai Tuhan aktivitas kami hari ini. Biar Engkau menuntun kami, menyertai kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya yakin Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Mari di pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Subtema di bulan ini adalah restorasi berdoa. Saya ingin mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai bagaimana berdoa. Sebagai orang Kristen, doa adalah wajib hukumnya. Banyak sekali hamba Tuhan sudah menyampaikan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Dalam kitab Matius pasal 21 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lantas bagaimana berdoa yang efektif? Saudara, mari bersama-sama kita belajar yang pertama. Yang pertama, kita harus mengupayakan supaya doa-doa kita
tidak menjadi doa-doa yang hanya rutinitas saja. Ya. Tetapi berbicara sesuai dengan hati kita kepada Tuhan. Kita belajar di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ada banyak sekali tafsiran mengenai kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 ini saudara. Kita akan melihat bagaimana cara dua orang ini berdoa. Orang Farisi berdoa dengan penuh kegagahannya, merasa bahwa dirinya benar, merasa bahwa dirinya telah melakukan segala sesuatu, sedangkan pemungut cukai ini berdoa dengan keadaan takut kepada Tuhan, karena merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya sangat bernoda di hadapan Tuhan, merasa tidak pantas untuk berdoa kepada Tuhan. Endingnya bagaimana? Endingnya Tuhan memuliakan orang yang pemungut cukai ini ketimbang orang Farisi. Apa yang bisa kita pelajari saudara? Yang pertama, orang Farisi ini datang ke bait suci niatnya untuk rutinitas. Rutinitas dan bertemu, ya. Mungkin tidak bertemu, memang sengaja ingin bertemu kepada orang-orang yang di level di bawahnya dia. Sehingga dia bisa mengolok-olok, sehingga dia bisa memberikan sesuatu, ya, hinaan bagi orang-orang yang di bawah dia, dalam tanda kutip. Ya. Bukankah ini juga rutinitas saudara? Orang Farisi ini melakukan doa-doa yang bersifat rutinitas saja. Merasa bahwa setiap kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita berdoa dengan merendahkan orang lain. Nah, kita belajar dari orang Farisi ini saudara. Dan Tuhan mengecam orang Farisi. Dikatakan di ayat ke-14, aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Kata dibenarkan ini berarti posisi semula adalah salah saudara. Tetapi karena Tuhan melihat hati, maka Tuhan Allah membenarkan orang pemungut cukai tersebut. Kita harus berdoa dengan setulus hati kita. Karena saya yakin percaya Tuhan mengerti hati kita. Tuhan mengerti setiap kita secara detail. Tuhan mengerti saudara. Jadi kalau berdoa, curahkan segala isi hati. Ya, curahkan apapun itu. Mungkin ada yang berkata, doa itu kan harus baik bahasanya. Harus rapi, harus ditata. Belum tentu saudara. Kalau kita terbatas dengan seperti itu, susah kita memaknai Tuhan.
Padahal Tuhan itu lebih suka ketika orang apa adanya datang kepada Tuhan. Mengaku segala kesalahannya. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Maka harus ada keterbukaan dalam setiap doa-doa kita. Seringkali ya kita ini berdoa tidak terbuka kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa ini tidak terang-terangan kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk semakin percaya kepada Tuhan sehingga kita bisa lepas dalam doa-doa kita. Ya, lost ya dalam doa-doa kita. Sehingga melalui doa-doa kita Tuhan pun juga disenangkan. Karena berarti kita sangat dekat kepada Allah kita. Nah, yang bisa kita ambil saudara, mari kita di depan Tuhan itu tidak usahlah aneh-aneh. Ya, tidak usah neko-neko. Berdoa ya berdoa. Dengan kemampuan kita. Dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan saya ingin percaya Tuhan pasti menolong setiap kita. Karena janjinya iya dan amin. Dia akan menjawab segala seruan doa-doa kita. Yang kedua saudara, yang kedua. Mari bersama-sama kita belajar untuk meninggalkan gaya hidup doa. Yaitu hanya berfokus pada permohonan saja. Tuhan tidak hanya menghendaki kita untuk memohon. Memang ada firman Tuhan yang menyampaikan, mintalah maka kamu akan diberi. Tetapi sejatinya Tuhan rindu untuk setiap kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk kita dipimpin oleh Tuhan. Berdoa untuk setiap kita lebih kuat dalam menjalani kehidupan. Mengejar kebenaran. Tidak berfokus pada diri kita sendiri. Tetapi kita fokus kepada Tuhan Sang Sumber itu. Dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kita harus fokus kepada Tuhan. Harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada berkat-berkat Tuhan. Tetapi fokus kepada Tuhan, Sang Sumber. Sumber daripada segala sumber, saudara. Maka hari ini mari bersama-sama kita belajar untuk kita tidak terus berdoa. Karena permohonan-permohonan kita memang tidak salah. Tetapi kalau kita hanya fokus berdoa, hanya untuk permohonan-permohonan kita, itu yang kurang tepat saudara. Tetapi mari kita belajar untuk berdoa menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mari bersama-sama kita belajar berdoa yang masuk akal saudara. Berdoa yang tidak menuntut Tuhan. Justru berdoa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, memuaskan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena selama ini tanpa sengaja, tanpa kita sadari, kita berdoa ini menuntut Tuhan. Susah saudara, berat. Kalau kita masih hidup dalam doa yang seringkali menuntut Tuhan. Kalau kita tidak diberi jawaban sesuai hati kita, pasti kita akan kecewa dan undur daripada Tuhan. Maka dari itu jangan pernah kita menuntut Tuhan. Jangan pernah kita menuntut Tuhan.
Kita serahkan segala doa-doa kita kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya setiap kita pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Tentu bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan, itu yang akan menjawab doa-doa Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Mari bersama-sama kita semakin hari semakin dipulihkan dalam kita memiliki kehidupan berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Pada pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap hati kami. Dan sebentar ya Allah, kami akan menjalani aktivitas-aktivitas kami. Berkati setiap kami, pimpin setiap kami. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.